Roh kutukan adalah entitas yang terlahir dari energi kutukan yang dihasilkan emosi umat manusia. Beberapa dari mereka lahir murni dari perasaan negatif manusia, dan ada juga yang lahir kembali dari seorang penyihir yang mati tanpa dimurnikan teknik kutukan. Sama seperti pengguna energi kutukan, roh kutukan juga diklasifikasi dalam tingkatan tertentu. Namun sistem klasifikasinya tidak serinci pengguna energi kutukan. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa roh kutukan yang terkuat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Yang pertama, Finger Barrier. Finger Barrier yang kita bicarakan adalah yang dilawan Megumi di bawah jembatan Yasuhachi. Karena dikonfirmasi lebih kuat dari yang dilawan Yuji saat dirinya dikendalikan oleh Sukuna. Buktinya adalah hanya dengan ledakan energi kutukannya saja, Finger Barrier mampu menghancurkan domain Chimera Shadow Garden milik Megumi, yang mana menghancurkan domain saja terlihat cukup sulit untuk sebuah roh kutukan. Tapi Finger Barrier dengan mudah menghancurkannya dengan energi kutukan miliknya, yang mana energi tersebut dia dapatkan setelah memakan jari-jari Sukuna. Dan dia baru bisa dikalahkan dengan cakar Divine Dog Totality, yaitu evolusi gabungan dari anjing bayangan milik Megumi. Kedua, Dagon. Meski tampilannya terbilang imut seperti gurita kecil, Dagon bisa sangat berbahaya jika dia memang niat bertarung. Teknik kutukannya, Disaster Tides, mampu membuatnya memproduksi air dalam jumlah besar untuk membuat semua mangsanya tenggelam. Dan begitu targetnya tertangkap, Dagon tinggal menyedotnya kembali hingga musuhnya tertelan. Ia juga bisa memakai domain expansion yang bernama Horizon of the Captivating Skanda, yaitu domain berbentuk seperti sebuah pantai, yang mana Dagon mampu mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama. Dan saking kuatnya Dagon, kepala klan Zenin dan yang lainnya pun sangat kesulitan untuk membunuhnya. Dan dia baru bisa dibunuh oleh Toji yang menggunakan senjata tongkat tiganya yang kebetulan hidup kembali saat pertempuran di Shibuya berlangsung. Ketiga, Kuro Urushi. Kuro Urushi salah satu kutukan spesial yang dikoleksi oleh Kenjaku. Kuro Urushi merupakan roh yang berhasil ditangkap Kenjaku dengan teknik manipulasi roh milik Geto dan dilepas sebagai peserta Culling Game. Kemampuannya tergolong menjijikan, di mana dia mampu memanipulasi ribuan kecoa yang bisa memangsa korbannya sampai habis. Tapi kecoa-kecoa tersebut bukanlah kecoa kutukan. Namun, kecoa itu adalah kecoa murni atau kecoa makhluk hidup yang diberikan kekuatan kutukan oleh Kuro Urushi yang dapat memberikan dampak yang cukup berbahaya dibandingkan roh-roh yang lainnya. Namun, yang membuatnya semakin merepotkan adalah kemampuan berkembang biaknya. Kuro Urushi diketahui mampu menghasilkan keturunan dengan cara patheogenesis atau bertelur tanpa dibuahi dan mentransfer energi kutukannya sehingga dia masih bisa hidup jika tubuh lamanya tewas. Kemampuan itu juga bisa dipakai untuk menyerang musuh, di mana Kuro Urushi tinggal menembakkan telur kecoa ke tubuh korban untuk ditetaskannya. Tapi sayangnya, sebelum mengeluarkan potensi besarnya, kutukan ini dengan cepat dikalahkan oleh Yuta dengan menggunakan teknik kutukan yang tersulit, yaitu kutukan pembalik. Keempat, Hanami. Hanami sempat terkenal karena ia menggunakan bahasa terbalik setiap berbincang dengan rekan maupun musuhnya. Ia mampu memanipulasi akar dan bunga dengan teknik kutukannya. Selain itu, kekuatan fisik Hanami juga sangat tangguh, sehingga membuat Megumi, Itadori, dan yang lainnya kerepotan. Roh tumbuhan ini juga bisa didesak berkat kerjasama Yuji dan Todo. Tapi Hanami diketahui tewas setelah melawan Gojo di Shibuya Arc. Kelima, Mahito. Mahito merupakan salah satu musuh Yuji yang paling menjengkelkan karena ia selalu lolos setiap dirinya terdesak. Ia juga sangat berbahaya jika dilawan pada jarak dekat karena dia mampu memanipulasi bentuk jiwa target dengan sentuhannya saja. Karena sekali kontak atau sentuhan fisik, maka struktur tubuh target bisa berubah dalam sekejap atau hancur. Mahito juga bisa membelah diri, meskipun ada beberapa teknik tertentu yang mampu membuat Mahito merasa sakit saat klonnya menerima serangan. Bukan hanya itu saja, Mahito juga mampu menciptakan makhluk-makhluk dengan persediaan jiwa yang berhasil ia curi dari mangsanya. Dan untuk kekuatan domainnya,
Mahito terlihat cukup berbahaya jika penyihir Jujutsu bertarung di dalam domainnya. Karena domainnya, Mahito dapat menyentuh musuhnya dengan sangat pasti dan membuat jiwanya untuk bisa diubah atau dihancurkan. Tapi di manganya dan animenya, domain Mahito dengan mudah dapat dihindari dan dapat dihancurkan dari luar oleh Itadori. Keenam, Jogo. Jogo sempat diremehkan karena dipecundangi oleh Gojo di musim pertama animenya. Padahal lawannya itu adalah penyihir terkuat Gojo Satoru. Tapi saat arc Shibuya begitu melawan penyihir yang kekuatannya tak sekuat Gojo, barulah Jogo menunjukkan kengerian yang sesungguhnya. Banyak korban yang berjatuhan seperti Naobito, Nanami, dan Maki. Kekuatannya juga tak bisa diremehkan. Dengan skill manipulasi api dan lava, Jogo mampu membakar musuhnya hingga hangus dan juga memanggil meteor yang cukup besar saat melawan Sukuna. Dan bahkan Sukuna saja sampai mengakui bahwa Jogo itu kuat. Ketujuh, Naoya. Naoya bisa dibilang adalah kasus terbaru di mana penyihir yang mati tanpa dimurnikan bangkit menjadi arwah kutukan. Yang mana hal itu terjadi setelah kalah oleh Maki. Dan karena lengah setelah bertarung dengan Maki, dia pun dibunuh oleh ibunya Maki. Dan kemudian karena hal itu, Naoya pun bangkit menjadi arwah kutukan seperti yang dialami Sukuna dan Rika. Selain itu, saat masih menjadi manusia, Naoya dapat menguasai teknik projection sorcery yang membuatnya bisa membagi 1 detik menjadi 24 frame, yang mana setiap objek yang disentuhnya harus mengikuti aturannya itu, atau jika tidak, mereka akan membeku dan membuat setiap sel-sel di tubuh musuhnya jika digerakkan akan hancur. Naoya juga mampu meningkatkan efek tekniknya dengan domain expansion miliknya, yaitu Time Cell Moon Place. Sayangnya, jurus tersebut tak bisa mengenali Maki yang memang tak punya energi kutukan sama sekali. Tapi, yang membuatnya dia lebih kuat dari Jogo dan yang lainnya adalah kecepatan dan teknik domainnya, yang mana jika musuhnya terperangkap, maka mereka tidak akan bisa apa-apa kecuali dapat bergerak secepat Naoya. Kedelapan, Rika Orimoto. Julukan Ratu Kutukan memang tak berlebihan untuknya, mengingat seberapa besar kekuatan yang dimiliki arwah gadis kecil tersebut. Kekuatan fisik dan kecepatan Rika sangat hebat, hingga dia mampu melindungi Yuta dari berbagai bahaya, termasuk serangan dari Geto sendiri, yaitu Uzumaki. Namun yang paling berbahayanya adalah level energi kutukannya. Menurut Geto, Rika merupakan perwujudan kekuatan energi kutukan yang mampu berubah ke berbagai bentuk teknik kutukan. Hal ini yang menjelaskan mengapa Yuta mampu meniru teknik kutukan klan tertentu seperti Curse Speech Teknik, yang mana itu karena teknik kutukan yang dimiliki Rika. Dan yang kesembilan, Sukuna. Sukuna bisa dibilang dari kombinasi besarnya kekuatan Rika dan kelicikan Kenjaku. Sebagai Raja Kutukan, Sukuna diberkahi energi kutukan yang melimpah ruah, dan di chapter kemarin, Yuta bahkan mengira-ngira kalau jumlah energi Sukuna itu 2 kali lipat miliknya. Berarti itu adalah energi kutukan yang sangat besar. Dan dia juga memiliki beberapa serangan yang sangat mematikan seperti Dismantle dan Cleave yang bisa memotong objeknya hingga menjadi pecahan-pecahan kecil. Sukuna juga diketahui bisa memanipulasi api. Bukan hanya itu saja, Sukuna kini telah memiliki teknik Ten Shadows setelah mencuri tubuh Megumi, yang membuatnya dapat memanggil Mahoraga untuk bertarung dengan Gojo, yang mana bisa beradaptasi dari serangan teknik kutukan apa saja dan digunakan untuk mengcounter teknik Limitless milik Gojo. Dan saking kuatnya Sukuna, Gojo bahkan sampai dibuat kerepotan dalam pertarungan mereka sekarang. Nah, berikut tadi adalah pembahasan tentang beberapa roh murni kutukan terkuat di Jujutsu Kaisen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.